Ya, oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 23 Juli ya guys ya. Pukul 18 lewat 51 menit. Gua mau bahas KKGI karena KKGI ini laporan keuangan kuartal 2 2024 sudah rilis ya guys ya. Dan ini gue juga udah rekap. Sebenarnya gini, KKGI itu overall oke. Kita bahas guys ya, overall oke. Secara perusahaan oke, nggak ada masalah, hutangnya sehat. EPS di tahun 2024 kuartal 2 dia sudah dapat 99. Artinya kalau setahun kan berpotensi dapat 180 ya. Kalau tidak ada kejadian seperti kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2023. Ya kan? Dia punya luas untuk memproduksi batu baranya itu sendiri 24.000 hektar. Nah, ini lu bisa lihat ya guys ya. Kalau di sini ada muka gua, biarin aja nanti coba, karena ada yang memberi masukan guys. Bang, kalau bisa muka lu taruh atas, ternyata ya sementara ini masih di sini guys ya. Jadi gua akan coba menunjukkan data ya di sebelah sini. Produksi batu bara dia tahun 2019 itu ada di angka 3,6 juta ton. Jadi KKGI sekali lagi gua katakan guys, gua udah pernah bahas di video sebelumnya. KKGI ini berbeda dengan Adaro, Indika yang memang gede gitu loh. KKGI enggak, dia perusahaan batubara yang ya di bawah Adaro, PTBA, Indika dan sebagainya. Kecil dia, perusahaan kecil. Produksinya itu 3,6 juta ton sampai di tahun 2023 itu ada di angka 5,3 juta ton. Volume penjualannya itu ada di angka 3,8 juta ton tahun 2019. Tahun 2023 ada di angka 5,2 juta ton. Total ini ya, tujuan negara ekspor tahun 2023 nih guys. Terbanyak memang ke Korea Selatan, ya. DMO-nya di lokal untuk memenuhi kewajiban lokal ada 1,5 juta ton. Praktis KKGI termasuk perusahaan yang porsi ekspornya besar. Dia kalau di angka segini bisa bersanding dengan perusahaan kayak ITMG, kayak Adaro, ya. Kemudian harga rata-rata jual batu bara dari tahun 2019 itu 33 US dollar per ton. Tahun 2020 29, 2021 54, 2022 82, waktu harga batu bara sedang tinggi-tingginya, average selling price-nya itu ada di angka 82. Jadi ya nggak terlalu tinggi gitu ya. Ini biasanya dipengaruhi oleh kalorinya. Tahun 2023 ada di angka 63. Berarti tahun 2024 harusnya nggak terlalu jauh dari ini guys. Ya, karena harga batu bara tahun 2023 secara average itu masih lebih tinggi daripada tahun 2024. Sedikit aja. Walaupun 2024 di kuartal 2 udah mulai naik lagi. Tahun 2024 ini targetnya si KKGI bisa melakukan penjualan itu 6,6 juta ton. Nah, tadi gue bilang overall perusahaan ini bagus ya. Artinya gini, kalau misalkan memang dia mendapatkan EPS dalam satu tahun 2024 itu 180 atau 150 ya. Yang mana sebenarnya ini ya kecil kemungkinan ya. Walaupun kita nggak tahu di kuartal 3 dan kuartal 4 itu kejadiannya seperti apa. Apakah memang bisa tercapai ataukah memang nanti turun di kuartal 3 dan kuartal 4. Tapi kalau misal, tapi gini, ini kan kita melihat bahwa kuartal 2 2024 bagus hasilnya ya. Ya, bagus lah, ya kan? Bagus. Cuman kenapa sahamnya tidak terbang tinggi? Tidak terbang tinggi. Nah gini guys, kalau gue melihatnya KKGI itu begini. Ini coba perhatikan ya. KKGI ini termasuk perusahaan yang kita lihat persatu, kita lihat dari histori dividennya. Waktu tahun 2021, dia dividen payout rasionya itu udah di angka 57%, hampir 60%. EPS-nya dia di angka 69, dia membagikan dividen per share di angka 40. Tiba-tiba tahun 2022 ini dividen payout rasionya kecil, 20%. Itu kan ingat nggak waktu sahamnya tiba-tiba roboh, kemudian dia membagikan dividen per share di angka 25, hanya 25. Di tahun 2023, dividen persennya 50, dividen payout rasionya kembali lagi ke 60. Jadi, hal pertama yang perlu lo perhatikan adalah KKGI ya, selama, paling tidak selama 3 tahun ini, belakangan, dividen payout rasionya tidak konsisten. Nah, itu hal pertama yang perlu lu jadikan pertimbangan. Hal kedua adalah begini.
KKGI ini termasuk perusahaan yang dimiliki oleh banyak pemegang sahamnya gitu loh. Walaupun pemegang sahamnya kecil-kecil. Lo kalau misalkan mau lihat secara kasar ya lihat aja di RTI ya. Cuman ya, yang memang menjadi perhatian gue gini, terkadang pemegang sahamnya ini melakukan transaksi. Sebenarnya nggak masalah, itu sah-sah saja. Nah, yang memang gue menjadi perhatian begini, ya banyak banyak pemegang saham dari, bukan banyak sih ya, ada beberapa lah, kita nggak bisa pukul rata, ada beberapa pemegang saham yang memang beli ketika harganya itu roboh. Robohnya ini ya macam-macam, entah karena labanya tiba-tiba turun, entah karena dividen payout ratio-nya turun, dan banyak yang membeli di harga beberapa membeli di harga 300, di bawah 300 ya. Kayak misalkan ini nih. Ini ada di keterbukaan informasi, silahkan lu buka. Dan waktu bulan Januari itu ramai dia di keterbukaan informasi laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka. Jadi ini ada KKGI mendistribusikan 168 juta saham hasil buyback. Hasil buybacknya didistribusikan. Lu bisa cek satu-satu. Nah, yang bisa menjadi perhatian begini, kayak contoh nih ya, kayak contoh atas nama Suparno Ajianto. Dia beli nih di harga 390. Jadi kemudian ini terjadi di 15 Februari 2024. Tahun 2024, gue mencatat di tahun 2024 sering ya, banyak. Silahkan lu cek sendiri, ada Wimpy Salim, dia melakukan pembelian di harga 379. Kemudian ada Wimpy Salim nih, Wimpy Salim, ya dia beli nih 23 April. Ternyata waktu naik, dia jual lagi. Wimpy Salim nih, direktur. Harga penjualan. Sekali lagi gue katakan, ini nggak salah, ini sah. Lu juga kalau misalkan memegang saham perusahaan, ya setelah beli, jual gitu loh. Setelah beli, jual. Nggak masalah. Kemudian ada Hendro Martowarjoyo. Nah ini nih, ada Erik Ajianto, beli di harga 336. Kemudian ini ada lagi nih di 1 Juli Hendro Martowardoyo beli di angka 540. Ada lagi nih Leong Simun ya, istri ya, dia menjual saham KKGI yang tadinya punya kepemilikan 1,30% jadi 0,77%. Nah, ini perlu lu pertimbangkan, perlu lu perhatikan guys. Nah, kesimpulannya kalau misalkan ada kayak begini guys, ya, biasanya kalau gue pribadi, gue akan ikut membeli sahamnya ketika dibeli oleh pemegang saham yang lain. Apalagi kalau dia berprofesi sebagai afiliasi karena hubungan keluarga dengan direksi, ya. Kemudian kalau dia juga menjabat gitu loh. Jadi biasanya dia orang dalam mengetahui Wimpy Salim. Nah, gue akan ikut beli biasanya nih kalau ada informasi begini. Dan gue akan melakukan hal yang sama ketika nanti dia sahamnya naik, ya. Ketika nanti dia sahamnya naik, gue akan melakukan hal yang sama seperti pemegang saham KKGI lain. Kalau gue itu guys, gue akan beli ketika harga sahamnya roboh, ya. Saham roboh banyak faktornya ya guys ya, entah karena labanya kurang, entah karena dividen payout ratio-nya tiba-tiba jadi kecil. Banyak faktornya. Harga batu baranya juga lagi turun, kemudian ada faktor geopolitik dan segala macam lah. Banyak perusahaan labanya tiba-tiba berkurang, itu ada berbagai macam, bebannya naik dan sebagainya. Nah, gue akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Erik Adianto ini, kemudian oleh Suparno Adianto, beli nih waktu sahamnya lagi roboh. Ketika sahamnya naik, gue nggak akan ambil dividennya. Karena kita kan belum tahu. Dividennya secara 3 tahun terakhir aja, dividen payout ratio-nya ada yang di angka 60, ada yang 20 tiba-tiba. Gitu guys. Jadi, yang pertama, ini aja sih sebenarnya. Overall perusahaan bagus. Nggak ada masalah perusahaannya. Tapi gue akan memperhatikan dua hal ini. KKGI dalam 3 tahun belakangan dividen payout ratio-nya tidak konsisten. Dan kedua, gue akan melakukan hal yang sama seperti pemegang saham KKGI yang lain. Nggak semuanya ya. Ada beberapa yang bisa kita jadikan contoh. Beli ketika harganya roboh, ntar jual lagi ketika harganya naik. Itu. Jadi bukan perusahaan yang seperti sahamnya bisa kita hold yang terlalu lama, karena kita juga nggak bisa menebak arah dividen payout ratio-nya. Kayak gitu guys. Ya.
Dan ingat KKGI ini dalam beberapa tahun ke depan ada informasi dia akan coba memulai diversifikasi bisnis ke properti. Nah ini lu juga perlu mempertimbangkan nih, gue tambahin dah poinnya. Yang ketiga, mulai mengembangkan KKGI mulai mengembangkan bisnisnya ke sektor properti. Sebenarnya gua agak bertanya-tanya sih dari yang batubara ke properti, tapi it's okay lah, nggak masalah. Karena itu mungkin kebijakan dari perusahaan juga. Sektor properti dengan rencana pembangunan proyek perumahan di atas lahan sekitar 10 hektar yang terletak di Handil Bakti, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu berarti dekat dengan Samarinda ya, dekat dengan Balikpapan. Ya ini tiga hal sih kalau gue yang perlu diperhatikan, terutama nomor dua nih kalau gue ya, kalau gue pribadi. Gimana kalau lu guys? Silahkan komen di bawah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu. Sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.